Yemi Puspita, mahasiswi keperawatan dari Universitas Pardekop Bukit Tinggi. Tujuan saya ke sini yaitu ingin memenuhi tugas keterampilan dasar keperawatan yang dimana kami disuruh untuk mewawancarai perawat dan menanyakan bagaimana pengalaman beliau dalam mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang. Sebelumnya boleh saya tahu nama ibu siapa, nama kakak siapa dan usianya berapa? Hai Yemi, perkenalkan nama saya Miki Puspita. Umur saya sekarang 28 tahun. Kalau boleh tahu kakak sekarang kerja di mana? Kakak kerja di Rumah Sakit Surya Insani, Pasti Pengarahan Rokan Hulu. Kalau boleh tahu di rumah sakit kakak sebagai perawat apa dan sudah berapa lama menjadi seorang perawat? Kakak di Surya Insani sudah masuk tahun kelima di ruangan VIP dan sebagai perawat pelaksana. Oh iya kak, kakak alumni dari mana kalau boleh tahu? Kakak alumni dari dulu masih dibilang Stikas Pardekop Bukit Tinggi, sekarang sudah Universitas Pardekop Bukit Iya, Tinggi. berarti sama ya kak? Sama, satu alumni kita. Kakak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baik, bisakah kakak ceritakan bagaimana pengalaman kakak sebelumnya dalam mempersiapkan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti cek labor darah? Oke, untuk peran perawat dalam pemeriksaan penunjang, ketika dokter memberikan advice untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, maka ada beberapa berkas atau inputan yang harus kita sediakan. Yang pertama, kita harus siapkan berkas atau surat untuk dikirim ke petugas labor atau kita input di sistem Kanza rumah sakit untuk diberikan kepada petugas labor. Kemudian di dalam surat tersebut atau yang kita input tersebut akan ada identitas pasien, itu yang pertama, seperti nama, umur, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian nomor rekam medik, jangan lupa itu ruangan pasien di mana. Kemudian setelah kita lakukan identitas pasien itu, selanjutnya kita lakukan meminta kepada pasien, meminta persetujuan dan memberikan edukasi kepada pasien bahwa akan ada pengambilan darah pasien seperti cek darah rutin atau seperti cek kolesterol, asam urat, dan gula darah puasa. Jika untuk darah rutin itu akan diambil sampelnya oleh petugas labor, bukan perawat tapi petugas labor. Kemudian petugas labor akan datang di pagi hari untuk mencek atau mengambil sampel darah pasien tersebut untuk cek darah kolesterol, asam urat, kemudian gula darah puasa. Biasanya pasien kita puasakan terlebih dahulu. Puasanya itu kurang lebih sekitar 8 jam. Dimulai biasanya itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi diambil darah oleh petugas labor. Seperti itu. Selanjutnya cek labor urin. Untuk cek labor urin ini apakah sama dengan cek labor darah kak atau bagaimana? Oke, untuk cek labor urin dan cek labor darah itu sebenarnya sama diambil ketika pagi hari. Di situ kalau untuk cek urin itu sama juga seperti tadi, untuk mempersiapkan surat pengantarnya terlebih dahulu, ada identitas pasien di situ, kemudian memberitahu ke pasien bahwa akan ada pengecekan urin ketika pagi hari. Dan untuk cek urin ini dilakukan pengambilan sampel di pagi hari oleh petugas labor. Sebelumnya keluarga pasien memberitahu kepada perawat bahwa sudah ada sampel urin di kamar pasien, kemudian kita memberitahu atau konfirmasi kepada petugas labor bahwa sudah ada sampel urin dan mereka akan segera menjemput sampel urin tersebut. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perawat dalam mempersiapkan pasien untuk ronsen? Oke, untuk persiapan ronsen sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Seperti sebelumnya tadi harus ada surat pengantar untuk ke bagian radiologi. Kemudian jangan lupa kita cantumkan identitas pasien, kemudian jenis apa ronsen jenis apa yang harus dilakukan oleh petugas radiologi. Sesudah selesai kita membuat pengantar, kemudian pasien kita jemput ke ruangan dan kita antar ke
tempat radiologi untuk dilakukan ronsen. Kemudian kita tunggu di situ dan sesudah selesai hasil ronsen dan pasien kita bawa lagi ke ruangan pasien. Mungkin sampai di sini dulu Kak wawancara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Kak. Iya, nggak apa-apa. Sekian dulu ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jenny. Baik, itulah tadi hasil wawancara dengan salah satu perawat yang ada di lingkungan saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara tadi yaitu hal yang paling penting dalam melakukan tindakan yaitu mencantumkan dan memastikan identitas pasien dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.